Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dula Gladida NIM 23013131024. Di sini saya akan membahas tentang chapter 1 yang berjudul Unpromised and Perils Thinking About the Risk and Reward of Partnership in Education. Pada bab pertama buku ini itu membahas tentang pentingnya kemitraan dalam konteks pendidikan, khususnya dalam penelitian transdisipliner. Kemitraan di sini tuh melibatkan kolaborasi antar berbagai pihak, baik individu, kelompok, atau institusi. Tujuannya itu untuk menciptakan pengetahuan yang bermanfaat dan aplikatif dalam meningkatkan pendidikan. Jadi, kemitraan bisa didefinisikan sebagai jaringan kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai kepentingan yang sama, yaitu memajukan pendidikan. Kemitraan pendidikan itu tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah formal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk organisasi atau individu yang fokusnya itu tidak secara langsung terkait dalam pendidikan. Jadi, tujuan utama kemitraan ini adalah untuk menciptakan solusi yang lebih tepat guna relevan dengan kebutuhan di lapangan, seperti di sekolah atau di masyarakat. Risiko dalam kemitraan itu yang pertama, perbedaan konteks budaya dan kepentingan. Kan kemitraan itu minimal terdiri dari dua buah pihak. Semisal salah satu pihak tidak setuju, maka kemitraan itu tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi kedua buah pihak itu pasti mempunyai budaya sendiri ya sebelumnya. Jadi jika kedua budaya tersebut juga bisa menjadi perbedaan dalam sebuah kemitraan. Dari setiap pihak pasti memiliki tujuan yang berbeda. Nah, ketika kita mengikuti kemitraan, maka kita harus kita harus bisa menyelaraskan tujuan tersebut agar mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah keberagaman risiko dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kemitraan dalam institusi pendidikan. Bagian pertama buku ini tuh berfokus pada kemitraan antara kelompok yang berada di institusi pendidikan formal seperti jaringan sekolah, organisasi pelatihan guru, dan kemitraan universitas. Pada bab ini tuh mengeksplorasi ketegangan dalam kemitraan termasuk ketidaksetaraan dan tantangan hubungan antara negara global utara dan selatan serta pengaturan mitra di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kan di wilayah perkotaan dan perdesaan itu pasti berbeda ya, apalagi dalam segi pendidikan. Rata-rata sekolah di perkotaan itu lebih maju daripada sekolah yang ada di perdesaan. Bab kedua ini membahas tentang risiko yang muncul dari hubungan yang melibatkan perbedaan seperti latar belakang sosial dan status. Bab ini itu mengungkapkan bagaimana perbedaan dapat menjadi faktor pendorong kreativitas dalam kemitraan. Yang ketiga yaitu keadilan sosial dalam kemitraan. Kemitraan dengan organisasi masyarakat atau pemerintah juga membawa risiko, terutama saat situasi darurat. Contohnya yaitu pada saat pandemi COVID, pemerintah menetapkan lockdown, kemudian sekolah menetapkan pembelajaran dengan jarak jauh yaitu online. Yang keempat yaitu kemitraan untuk perubahan sosial. Kemitraan lintas sektor ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, tapi membutuhkan dialog-dialog yang dimaksud adalah kerjasama. Setiap pihak ini memiliki harapan yang berbeda hingga diperlukan kepercayaan untuk menjembatani perbedaan. Jika berhasil, kemitraan berbasis kerja kolektif ini bisa menciptakan perubahan besar tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga di masyarakat. Selanjutnya yaitu perbandingan kemitraan pendidikan dengan kondisi faktual yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kemitraan sekolah dan pemerintah. Di Indonesia ini pemerintah berperan besar dalam kebijakan pendidikan seperti kurikulum merdeka. Kan di kurikulum merdeka, pemerintah itu menetapkan kurikulum merdeka dan sekolah itu menerapkan. Jika keduanya tidak bekerja sama, maka penetapan kurikulum merdeka itu tidak akan berjalan dengan efektif.
Tapi ada ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal sehingga kurikulum implementasi kemitraan ini tidak selalu merata dan mempengaruhi kualitas pendidikan. Jadi daerah yang maju itu akan mudah memiliki akses daripada daerah yang tertinggal. Yang kedua yaitu kemitraan antara universitas dan industri. Tujuannya ini untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kalau universitas ini lebih ke penelitian dan pendidikan, sementara industri lebih ke praktis dan berbasis ekonomi. Yang ketiga yaitu kemitraan internasional dan global. Kemitraan global antara negara maju dan Indonesia seringkali menghadapi tantangan seperti ketimpangan dalam budaya dan kebijakan yang dapat mempersulit tercapainya tujuan bersama. Seperti halnya sumber daya manusia di negara maju dan di Indonesia tentu mengalami perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu argumentasi kritis. Yang pertama, ketimpangan akses dan kualitas. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan itu masih menjadi masalah besar, seperti halnya dalam dunia pendidikan. Di perkotaan itu banyak sekolah yang sudah menggunakan LCD, proyektor, tapi di daerah pedesaan jarang adanya sekolah yang menggunakan LCD atau proyektor. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan dalam kemitraan. Tujuan yang berbeda ini antara lembaga pendidik dan sektor bisa menghalangi. Universitas ini lebih fokus pada pendidikan dan riset, sementara industri lebih mengutamakan keterampilan praktis. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada bantuan luar negeri. Bantuan internasional ini bisa bermanfaat. Kalau kita mendapat bantuan dari luar negeri, lebih baik kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang keempat yaitu manajemen risiko dalam kemitraan. Perbedaan budaya dan sistem pendidikan ini bisa menimbulkan masalah dalam kemitraan. Sehingga kita ini harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik agar ketika ada masalah kita dapat menyelesaikannya dengan cepat tanpa adanya permusuhan. Sekian dari saya, mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.